Kelompok 7, Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian Internal dan Kas. Undang-Undang Sarbanes-Oxley adalah undang-undang paling baru di Amerika yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2002. Sarbanes-Oxley lahir akibat dari banyaknya skandal seperti Enron, WorldCom yang mengakibatkan para investor hilang kepercayaannya atas laporan keuangan dan audit laporan yang dilakukan oleh auditor. Tujuan dari Sarbanes-Oxley adalah untuk melindungi investor melalui peningkatan keakuratan dan kepastian pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan. Pengendalian internal. Pengendalian internal atau internal control adalah kebijakan dua prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Pengertian kedua yaitu pengendalian internal menurut American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA mendefinisikan pengawasan internal meliputi struktur organisasi. Tujuan sistem pengendalian internal yaitu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, sistem pengendalian mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang kedua, mendorong efisiensi usaha. Yang ketiga, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Kemudian ada unsur-unsur sistem pengendalian internal. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas sejak awal sampai akhir tanpa adanya campur tangan dari fungsi yang lain. Yang ketiga, pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang tercantum. Kemudian yang terakhir, pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian masuk di kelompok 8 yaitu akuntansi piutang. Pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Jenis-jenis piutang. Warren Reef dan Vest mengklarifikasikan piutang ke dalam 3 kategori, yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Pengertian dan karakteristik investasi jangka pendek. Pengertian investasi jangka pendek adalah investasi yang dilakukan seseorang dalam waktu yang cukup singkat, biasanya hanya sekitar 3 bulan hingga 12 bulan atau 1 tahun saja. Investor jangka pendek hanya ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari transaksi yang dilakukan. Kemudian kelompok 9, akuntansi aset tetap. Pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Karakteristik tetap sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki perusahaan untuk digunakan, bukan barang dagangan. Dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan, yaitu bukan investasi jangka panjang. Kemudian dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 siklus operasi perusahaan, yaitu bukan perlengkapan. Dan terakhir, memiliki nilai yang relatif tinggi. Kemudian klasifikasi aset tetap. Yang pertama, tanah, seperti tanah yang digunakan tempat berdirinya gedung perusahaan. Kemudian perbaikan tanah, seperti jalan seputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. Kemudian gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gedung-gedung lainnya. Kemudian peralatan, seperti peralatan kantor, pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan mebel. Kemudian cara-cara perolehan aset tetap. Yang pertama, pembelian tanah, pembelian angsuran, ditukar dengan surat-surat berharga, ditukar dengan aset tetap yang lain, di pertukaran aset tetap yang tidak sejenis, pertukaran aset tetap yang sejenis. Kemudian diperoleh dari hadiah donasi,
Yang terakhir, aset yang dibuat sendiri. Ya, masuk kelompok 10 yaitu akuntansi aset tak berwujud. Pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari kepemilikan suatu aset yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Bukti pemilikan aset tak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lainnya. Aset tidak berwujud mungkin timbul dari beberapa. Yang pertama, pemerintah, yaitu seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagangan, dan nama dagang. Kemudian perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill. Kemudian penjualan tertentu seperti franchise dan lease. Karakteristik aset tidak berwujud memiliki beberapa. Yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik, bukan merupakan instrumen keuangan, bersifat jangka panjang, dan menjadi subjek amortasi. Kemudian, prinsip akuntansi dasar dan aset tak berwujud. Akuntansi untuk aset tak berwujud melibatkan prinsip dan prosedur akuntansi serupa yang diaplikasikan untuk aset tak berwujud lainnya seperti properti, pabrik, dan peralatan. Di antaranya, yang pertama, pada akuisisi menerapkan prinsip biaya. Kedua, selama periode penggunaan menerapkan prinsip penandingan. Yang ketiga, pada disposisi menerapkan prinsip pendapatan, keuntungan atau kerugian yang diakui atas pelepasan sama dengan selisih antara pertimbangan yang diterima. Kelompok 11, akuntansi liabilitas. Pengertian liabilitas. Kewajiban liabilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu, biasanya didasarkan atas nilai uang. Namun selain uang, liabilitas biasa berupa kewajiban dalam bentuk jasa, barang, atau manfaat ekonomi lainnya. Dalam pencatatan neraca, liabilitas akan dicatat di sebelah kanan atau berlawanan dengan aset. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan pada pihak lain dengan cara melibatkan outflow sumber daya ekonomi atau keuangan yang dimiliki oleh perusahaan bersangkutan. Kemudian karakteristik liabilitas. Yang pertama, seluruh jenis pinjaman baik dari bank atau perorangan untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau usaha yang harus dibayarkan saat ini juga atau dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, suatu peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi dan mewajibkan etnitas. Yang ketiga, tanggung jawab atau tugas yang mewajibkan etnitas pada pihak lain juga meninggalkan sedikit atau tidak adanya kebijakan untuk menghindari penyelesaian. Yang keempat, tanggung jawab atau kewajiban pada pihak lain yang harus diselesaikan dengan menyediakan layanan menggunakan aset atau transfer pada masa yang akan datang, atau transaksi lain yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi karena tanggal tertentu atau ditentukan sesuai permintaan atau terjadinya peristiwa tertentu. Kemudian jenis-jenis liabilitas. Long term liability. Jenis yang pertama ialah sifatnya jangka panjang, artinya jangka waktu pembayaran kewajiban diperkirakan akan berlangsung hingga lebih dari setahun. Contoh liabilitas jangka panjang ini misalnya adalah utang dalam bentuk hipotek, utang obligasi maupun pinjaman dana tunai. Yang kedua, short term liability. Jenis yang kedua adalah sifat jangka pendek. Seringkali jenis ini disebut dengan istilah liabilitas lancar. Kemudian kelompok 12, akuntansi penggajian. Pengertian dan tujuan sistem pengendalian internal. Dr. Hardanto, pengendalian internal diartikan dalam arti sempit. Pengendalian internal disamakan dengan internal check, yaitu prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi, misalnya mencocokkan penjumlahan mendatar dan penjumlahan melurus. Dalam arti luas, pengertian intern disamakan dengan manajemen kontrol, yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan
untuk mengawasi atau mengendalikan perusahaan. Termaksud di sini unsur-unsur seperti formulir-formulir, prosedur-prosedur, pembukuan dan laporan administrasi, budget atau standar, pemeriksaan internal dan sebagainya sesuai dengan tujuan. Kemudian sistem akuntansi pengajian dan pengupahan. Sistem akuntansi pengajian dan pengupahan adalah suatu sistem prosedur dengan catatan-catatan yang digunakan untuk menetapkan secara tepat dan teliti jumlah gaji dan upah yang harus diterima oleh setiap karyawan. Sedang tujuan sistem pengajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara cepat dan tepat dapat diketahui beberapa besarnya gaji atau upah yang harus dibayarkan kepada setiap karyawan. Yang kedua, menyelenggarakan catatan-catatan yang efisien dan teliti semua gaji dan upah, potongan-potongan pajaknya dan potongan-potongan lainnya. Yang ketiga, membayar gaji dan upah karyawan dengan cara memuaskan. Yang keempat, menyusun secara tepat dan teliti semua laporan pajak pendapatan dan pajak upah yang dibutuhkan oleh inspeksi pajak. Dan yang terakhir, menetapkan dan menggunakan semua sistem pengecekan intern untuk mencegah kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan. Unit-unit organisasi terkait sistem akuntansi pengajian dan pengupahan. Adapun bagian-bagian yang terkait dalam sistem pengajian dan pengupahan yaitu yang pertama kepegawaian, yang kedua pencatatan waktu, yang ketiga gaji dan upah, yang keempat utang, yang kelima kas, yang keenam kartu persediaan, dan yang terakhir jurnal buku besar dan laporan. Kemudian masuk kelompok terakhir, akuntansi untuk persekutuan. Pengertian persekutuan. Persekutuan adalah gabungan di antara dua orang atau badan lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Karakteristik persekutuan. Yang pertama, berusaha bersama-sama atau mutual agency. Yang kedua, jangka waktu terbatas atau limited life. Yang ketiga, tanggung jawab tidak terbatas atau unlimited liability. Yang terakhir, pembagian keuntungan. Kemudian perjanjian dalam persekutuan. Dalam persekutuan tentu ada perjanjian sebagai dasar pegangan pembentukan suatu persekutuan. Pada perjanjian persekutuan berisi tentang nama persekutuan, anggota, tanggal berdiri, sifat serta bidang usaha, dan beberapa hal yang harus ada yaitu yang pertama besarnya investasi dari masing-masing anggota, yang kedua hak dan kewajiban anggota, yang ketiga buku-buku catatan dan laporan keuangan, yang keempat pembagian keuntungan, yang kelima hal-hal khusus yang menyangkut masalah pembebanan dan penerimaan imbalan jasa tertentu di antara para anggota, yang keenam penarikan kembali modal yang disetor, yang ketujuh asuransi jiwa kematian salah satu anggota, dan yang terakhir penyelesaian apabila ada perselisihan di antara para anggota lain. Itulah tadi 13 kelompok materi dasar-dasar akuntansi.